Soal bid'ah ini seru juga ya. Bid'ah, bahasa Jawa itu. Maksudnya bid'ah. Bid'ah itu per definisi kan perkara-perkara yang dimasukkan ke dalam agama. Sesuatu yang baru tapi dianggap agama padahal bukan. Seperti contohnya ibadah ditambah-tambahin, umpamanya misal aja ya, sholat subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat. Wah, kelihatannya keren tuh. Jangan 2 rakaat, 3 dong, gitu kan, keren kelihatannya. Tapi tetap aja bid'ah ya. Jadi kelihatannya bagus, tapi kalau tidak disebutkan dalam tuntunan, ya itu disebut bid'ah itu. Tapi kan bid'ah, membid'ah, anti bid'ah dan pro bid'ah itu serba relatif ya, masing-masing membela diri gitu. Yang dibilang melakukan bid'ah, ada juga yang ternyata itu tertera di hadis umpamanya ya. Dibilang bid'ah padahal bukan bid'ah. Terus yang berpretensi anti bid'ah ingin kemurnian, tapi kok kenyataannya kagak lengkap dia ini mengungkapkan fakta nas ya, bahwa sesuatu itu dianggap bid'ah, ternyata pada nas yang tidak dia tampakkan itu oke-oke aja, artinya itu bukan bid'ah. Jadi semua serba bermain di pola pikir ya, dan kita mana tahu yang awam-awam ketika mendengar perdebatan dalam tanda petik tingkat tinggi antar mereka yang dianggap sudah mempelajari agama, seolah-olah mereka semua itu kaum ahli ya. Ya kalau dari casing ya nampak ahli, tapi kan ya sama juga di fisika lah. Jangan ngelihat dari toganya, jangan lihat dari statusnya sebagai ilmuwan, tapi lihat isi dari pembicaraannya gitu dong. Nah kalau kita nggak punya basic ya susah juga ya. Nggak bisa bedain nih mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah, mana yang benar, mana yang salah di antara mereka yang berdebat itu. Nah kalau kita mengkaitkan aktivitas kita, karya kita, profesi kita, apapun itu yang kita tekuni, itu sedikit banyak bisa memberi benang merah bahwa sesuatu itu dibilang bagus atau kagak itu ada logikanya gitu. Logikanya berdasar dari aktivitas yang kita lakukan, yang kita tekuni gitu. Umpama music ya, kalau musik itu katakanlah karya lagu ya, atau dalam konteks yang lebih luas simfoni ya, dari berbagai instrumen musik yang banyak itu kan dipadukan, dialunkan secara harmonis ya. Kalau udah jadi bagus, terus ditambahin deh satu nada, ting gitu ya, wah udah kacau itu semua tuh. Atau drumnya ditambahin petak gitu, itu kacau. Jadi musik yang udah sempurna jadi keganggu, jadi bikin down yang denger itu. Ada nada tambahan umpamanya dalam suatu lagu yang udah keren banget, itu bikin hancur lagu itu secara keseluruhan itu. Itu nggak bisa disebut lagu yang bagus, karena pada bagian tertentu mengganggu gitu. Atau nadanya diturunin setengah nada gitu ya.
Ya jadi fals itu, jadi bukan lagu yang utuh lagi. Jadi kalau dikontekskan ke bid'ah, ya kalau dikontekskan ke wacana bid'ah, itulah bid'ah kayak gitu. Sesuatu yang udah sempurna itu jangan diutak-utik. Kalaupun ada perkembangan zaman kita mengadakan sesuatu itu dalam rangka penerapan yang sudah tertera, yang sudah sempurna itu. Penerapan di zaman ini kayak gimana? Berdasarkan nas juga. Bukannya mengada-ngadakan sesuatu. Dan sebenarnya lebih konteks ke ibadah ya kalau ini ya. Kalau bid'ah membid'ah gitu. Jadi kalau kita sudah stuck dalam lingkungan kita anggap yang di luar kita itu langsung salah gitu kan, bid'ah. Padahal kan justru Islam itu kosmopolit, terbuka gitu kan. Kalau dikesankan tertutup, ingin kemurnian, itu salah juga. Buktinya apa? Dari Al-Fatihah aja ada kata sirot ya. Sirot itu dari bahasa Yunani itu. Dari luar itu kata sirot itu masuk ke tema besar yang bernama surat Al-Fatihah. Jadi tidak tertutup dari dunia luar itu Islam. Begitupun juga di ayat Quran disebutkan bagi setiap umat ada rasul. Ya umat di mana-mana itu zaman sebelum kita itu rasul diutus ada di mana-mana. Tiba-tiba sekarang kita mengenalnya sebagai budaya A, budaya B, budaya C, agama A, agama B, agama C. Itu ada rasulnya zaman dahulu itu. Jadi kalau kita mengurung diri kita ke dalam tanda petik Islam, berarti itu nggak sesuai dong dengan ajaran Islam yang sangat menerima dunia luar yang baik-baik gitu ya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan Arab zaman Nabi itu nggak dihancurkan. Yang kebiasaan-kebiasaan baik itu diakui, bukan hanya diterima, diakui. Kalau ada kebiasaan baik itu diakui. Kurang apa coba? Try this at home.